Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrul lil alamin. Amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita pantas bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi ini Allah telah menghidupkan kembali dan memperjalankan kita ke rumahnya. Insya Allah tidak kesasar ya. Ini adalah rasa cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, dia akan diberi kepahaman dalam agama dan berangkat ke masjid setelah panggilan adzan adalah salah satu bentuk kepahaman seorang hamba ya. Paham bahwa panggilan Allah itu lebih penting daripada panggilan-panggilan yang lain, kan gitu ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita ya, bila kita ditanya kemana kamu pergi ya, fa aina tadhhabun. Masih kok misalnya ditanya mau pergi kemana kok, jawaban kamu apa? Iya. Fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrul lil alamin. Ya, kita ini kalau ditanya mau pergi kemana, ya mau mengingat Allah ya. Karena apa? Karena hidup di dunia itu adalah hidup yang sementara. Kalau tidak digunakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka kerugian yang luar biasa. Dan sholat ya, itu bagian dari mengingat Allah ya. Sholat itu bagian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita konsentrasi ya, madep kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sholat itu lidzikri ya, untuk mengingat aku. Itu substansinya sholat. Maka dalam hal ini sholat yang berkualitas adalah sholat yang banyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sholat ini menjadi turun ya kualitasnya ketika kita sholat tapi malah tidak ingat dia sedang sholat. Sedang sholat aja gak ingat, apalagi ingat kepada Allah. Ini repot ya. Nah, itu adalah salah satu amalan yang bisa kita buat pada saat adzan sampai iqomat ya. Kita perbanyak sholat. Selain sholat, amalan yang bisa kita lakukan pada saat kita menunggu qomat ya, berarti kita posisinya sudah di masjid ya. Selain sholat apa? Ya, yang penting lagi, tak kalah pentingnya adalah membaca Al-Quran ya, atau menghafal Al-Quran bagi kalian yang sedang dalam proses menghafal gitu ya. Itu saat yang bagus untuk memurojaah ya. Silahkan gunakan waktu. Oleh karena itu datanglah ke masjid itu ya. Begitu adzan itu sudah ada di masjid kalau perlu. Nah ini kuncinya bagaimana ya, supaya bisa memanfaatkan waktu bainal adzan wal iqomah itu untuk menghafalkan Quran. Kuncinya mengubah paradigma dalam menunggu sholat ya. Apa itu maksudnya mengubah paradigma? Paradigma hidup tadi bahwa kamu mau kemana hidup ini ya mau menuju Allah kan gitu ya. Jadi kita jadikan waktu sholat itu adalah, atau kita jadikan waktu-waktu hidup itu adalah waktu untuk menunggu sholat. Ini paradigma.
Fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrul lil alamin. Kalau hidup kita itu tujuannya adalah aktivitas yang kita lakukan tujuannya adalah menunggu waktu sholat, maka ketika Anda mendengar adzan, maka Anda akan berpikiran bagaimana? Aku sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Maka dalam hal ini tidak akan terjadi kata-kata, John, urung rampung aku nggarepe kok wis adzan gitu ya. Nah, kalau kita paradigma hidupnya itu menunggu waktu sholat, ya, maka walaupun kita sedang mencangkul gitu ya, kagok misalnya tinggal semeter lagi gitu ya, tapi terdengar suara adzan, maka apa yang kita pikirkan? Saya sudah dipanggil oleh Allah. Lah ini yang saya tunggu. Ya. Ini penting sekali nih, mengubah pikiran, paradigma kita itu dirubah ke situ. Ya. Sekali lagi, ketika Anda ditanya fa aina tadhhabun, jawabannya in huwa illa dzikrul lil alamin. Jadi kalau ini paradigma diterapkan, maka akan menyebabkan kita ringan untuk mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bacaan Al-Qur'an yang kita baca itu memiliki nilai yang luar biasa. Bahkan seandainya kita lupa tidak berzikir, ya, tidak meminta atau tidak berdoa kepada Allah karena kesibukan membaca Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada yang membaca Quran tadi, yang sibuk membaca Quran itu lebih baik daripada orang yang berzikir dan meminta kepada Allah. Ya, tadi sudah dibacakan ini oleh Mas Aska, ya, hadisnya. Hadis ini hadis qudsi, ya, yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id, ya, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, ya, yaqulu Rabb tabaraka wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, man saghalahul Qur'an, barang siapa yang dengan kesibukannya ya membaca Al-Qur'an, kemudian dia an dzikri wa mas'alati, akhirnya dia lupa atau tidak, ya bukan lupa ya, dia tidak sempat untuk khusus ya berzikir ya dan memohon doa kepada Rabb, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala dia berfirman, ya, a'taituhu, aku akan, ya, aku berikan. Bahkan a'taitu itu kan fiilnya madhi, bukan fiil mudhari, ya. Itu artikan pasti, ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya, ya, afdhala, yang lebih baik, ma'ataitu as-sa'ilina, ya, apa yang aku berikan kepada orang yang meminta, orang yang berdoa. Jadi membaca Quran, ya, keliwat tidak berdoa gitu, ya, itu Allah akan berikan kepada yang membaca Quran itu lebih baik daripada yang berdoa-doa itu tadi, ya, tidak membaca Quran. Maka lebih baik berdoa dan membaca Quran dan berdoa. Yang lebih bagus luar biasa, ya. Nah, ini sampai pada qomat itu tiba. Ini waktu yang luar biasa yang kita jadikan salah satu amalan unggulan, ya, pada saat kita menunggu sholat, ya. Jangan menunggu sholat zikirnya mijeti HP gitu, ya. Wah, naudzubillah min dzalik ini. Ya. Jadi sekarang ini bagaimana kita rubah paradigma hidup kita? Ya, kalau ditanya, "Kro mau kemana?" Jawabnya,
Mau zikir ya, mau zikir kepada Allah ya. Bentuknya banyak-banyak, bentuknya bisa sholat, bentuknya bisa baca Quran, ya kan? Bentuknya bisa la ilaha illallah. Jangan menyepelekan kalimat la ilaha illallah. Ya, kalimat ini ya pernah diajarkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa dia protes kepada Allah, ya Allah, ajarkan kepadaku suatu kalimat yang tidak pernah diajarkan kepada yang lain, khusus untukku. Waduh, Nabi Musa ini meminta kepada Allah adalah zikir khusus gitu ya, zikir khusus ya. Tapi apa jawab Allah ya? Dalam hadis qudsi jawab Allah, seandainya ya kalimat la ilaha illallah ditimbang ya dari sebuah dacin itu timbangan ya, ditimbang dalam suatu timbangan, sebelahnya kalimat la ilaha illallah, sebelahnya 7 petala langit dan bumi ya, maka kalimat la ilaha illallah akan lebih berat. Jadi beratnya kalimat la ilaha illallah kalau ditimbang dengan 7 petala langit dan bumi masih berat kalimat la ilaha illallah. Maka jangan sepelekan ini, kita duduk sambil la ilaha illallah atau subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Masya Allah, luar biasa. Maka setiap zikir yang kita panjatkan akan menumbuhkan satu pohon ya di dalam sorga. Jadi sorga itu rindang. Tanamannya sorga itu adalah buah dari zikir yang kita buat di dunia, dari amalan-amalan di dunia. Ini adalah, jadi kita nandur pohon di sorga, nandurnya di dunia ya, nandurnya di dunia. Dan satu pohon ini ya itu sangat besar menurut ukuran kita, sehingga apabila kuda yang tercepat dia tidak dapat mengelilingi daripada kuda itu kecuali setelah 100 tahun. Begitu luar biasa. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu maka hendaknya jangan lupakan kita selalu berzikir kepada Allah waktu-waktu khusus, setelah lepas adzan dan iqamat. Ini waktu-waktu mustajab kita berdoa, kita berzikir, kita membaca Al-Quran, supaya Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada kita sesuatu derajat yang tinggi dan berikan kepada kita janji-janjinya yang luar biasa. Kemarin sudah kita tahu janji Allah itu pasti ya, lebih pasti daripada terbitnya matahari di esok hari. Ya, insya Allah untuk itu maka kita niat semua ya, kita semua niat untuk menjaga daripada sholat kita, dan kita datang lebih awal insya Allah ya, insya Allah. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.